Kapan pertama kali kita mendengar tentang adanya pemanasan global atau global warming? SD, SMP, SMA, atau barusan? Kapanpun kita pertama kali mendengarnya, pertanyaan yang kemudian muncul adalah, apakah kita menganggap global warming itu adalah masalah yang serius dan kita harus ikut terlibat berbuat sesuatu, ataukah kita hanya menganggap itu angin lalu saja? Kita mulai bahasannya dari apa sih pemanasan global itu? Atau apa sih global warming itu? Sesuai dengan asal katanya, global warming atau pemanasan global itu sederhananya adalah peningkatan suhu rata-rata permukaan dan atmosfer bumi. Emang apa jadinya kalau suhu rata-rata permukaan dan atmosfer bumi meningkat? Gini, kalau suhu rata-rata permukaan dan atmosfer bumi meningkat, maka itu akan mengakibatkan pencairan es di kutub, entah itu kutub utara ataupun kutub selatan. Es yang mencari itu tentunya akan mengalir ke laut. Itu akan mengakibatkan air laut menjadi bertambah dan permukaan air laut akan meningkat. Kalau permukaan air laut meningkat, tentunya ini akan jadi ancaman untuk kota-kota atau daerah-daerah di pesisir. Ancamannya ya tentu saja mereka akan bisa tenggelam karena permukaan air laut yang menjadi lebih tinggi. Terus apakah yang tinggal di bukan pesisir itu akan selamat dari ancaman global warming ini atau pemanasan global ini? Sayangnya tidak begitu. Jadi adanya pemanasan global yang disertai dengan naiknya permukaan laut itu juga ternyata mengakibatkan beberapa hal. Di antaranya nih, naiknya suhu permukaan air laut di beberapa wilayah di dunia. Kemudian bertambahnya jumlah uap air yang ada di atmosfer. Berikutnya juga bertambahnya kekuatan dan frekuensi badai tropis di berbagai wilayah di dunia. Lalu kemudian juga berubahnya pola hujan di berbagai wilayah di dunia karena pemanasan global itu akan mengubah sirkulasi atmosfer dan kelembaban di atmosfer. Dan sebenarnya masih banyak lagi hal-hal yang bisa diakibatkan dari pemanasan global dan naiknya permukaan air laut itu. Yang jelas semua tadi akan mengakibatkan kondisi cuaca di berbagai wilayah dunia akan berubah nih. Emang kenapa kalau berubah? Ya kalau berubah tentunya akan ada perubahan ekosistem, yang mana perubahan ekosistem ini akan berdampak pada produktivitas pertanian dan tentunya kehidupan manusia secara umum. Jadi dampak global warming ini tidak hanya dirasakan oleh orang-orang yang tinggal di pesisir yang seperti tadi dikatakan di awal, tapi juga berdampak kepada semua manusia jika kita semua masih tinggal di bumi ini. Coba kita bahas lebih jauh lagi deh. Tadi kan global warming itu akan mempengaruhi cuaca di berbagai wilayah. Kalau cuaca di berbagai wilayah berubah, tentunya tadi sudah diungkapkan juga bahwa akan terjadi kerusakan ekosistem. Kerusakan ekosistem yang terus-menerus berkelanjutan, tentunya ini akan berpengaruh terhadap produktivitas pertanian. Nah, ini yang bahayanya. Karena kalau produktivitas pertanian dunia menurun, akan ada dampak-dampak berikutnya. Beberapa di antaranya nih, pertama tentunya produksi makanan akan menurun ya. Dan tentunya ketersediaan pangan akan berkurang. Ini akan mengakibatkan bencana kelaparan dan kekurangan gizi di beberapa daerah, terutama di negara berkembang yang kemampuan penduduknya untuk membeli pangan masih tergolong rendah ya. Kemudian tentunya karena produktivitas pertanian menurun, ini juga akan meningkatkan permintaan pasokan pangan. Tentunya ini akan mengakibatkan harga pangan menjadi naik. Ini akan berpengaruh terhadap berbagai hal tentunya ya. Bisa terjadi migrasi, orang akan berpindah dari wilayah ke wilayah lain yang tentunya mereka merasa kehidupannya lebih baik. Sehingga gelombang migrasi ini akan meningkat ke tempat-tempat atau ke negara-negara yang dianggap memiliki penghidupan yang lebih baik. Karena begitu, maka ini akan mempengaruhi keamanan pangan global. Karena setiap negara tentunya akan melindungi negara mereka masing-masing ya. Semua kemungkinan ini tentunya akan mungkin dialami oleh manusia selama kita tinggal di bumi ini. Nah, sebegitu dampak yang bisa dihasilkan oleh pemanasan global, sebenarnya apa sih yang mengakibatkan terjadinya pemanasan global?
Ada beberapa hal ya. Yang pertama, adanya emisi gas rumah kaca namanya. Beberapa aktivitas yang dilakukan oleh manusia yang ada di bumi ini menghasilkan gas karbon dioksida, metana, dan nitrogen dioksida. Aktivitas-aktivitas yang menghasilkan gas tersebut diantaranya pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, gas alam, serta aktivitas manusia seperti pertanian dan limbah. Gas-gas tersebut yang tadi disebutkan sebenarnya berfungsi seperti atap kaca di rumah kaca ya, yang membiarkan cahaya masuk lalu kemudian memerangkap panasnya itu sehingga di dalam rumah kaca itu tetap hangat ya. Itulah kemudian kenapa disebut dengan efek rumah kaca. Tanpa adanya efek rumah kaca, yang berarti tanpa adanya gas-gas tadi, bumi itu akan menjadi dingin dan tidak layak untuk dihuni. Nah, tapi jika gas-gas tersebut berlebihan, ini akan mengakibatkan pemanasan yang terlalu berlebih di permukaan bumi. Penyebab yang berikutnya adalah deforestasi atau penebangan hutan dan perusakan lahan hijau. Karena pohon-pohon hutan itu kan mereka berfotosintesis, menyerap karbon dioksida, dan kemudian menghasilkan oksigen. Jika hutannya ditebang, jika pohon-pohonnya ditebang, maka jumlah karbon dioksida tidak akan terkurangi, sehingga ini akan mengakibatkan bumi menjadi semakin panas. Kemudian juga aktivitas industri. Jelas bahwa aktivitas industri itu melakukan pembakaran bahan bakar fosil tadi ya, untuk menggerakkan mesin-mesin produksi dan transportasi, serta menghasilkan limbah berbahaya yang dapat merusak lingkungan. Yang berikutnya adalah perubahan iklim alami. Jadi sebenarnya tanpa adanya aktivitas-aktivitas manusia yang seperti tadi, juga bumi terus-menerus bertambah panas ya. Hanya peningkatannya itu bisa dibilang kecil dan dalam skala waktu yang cukup panjang. Nah, aktivitas-aktivitas manusia yang tadi itu semakin mempercepat naiknya suhu rata-rata di permukaan bumi. Yang mana ditunjukkan oleh data-data seperti ini, terlihat bukti nyata bahwa suhu permukaan bumi dan atmosfer terus-menerus meningkat setiap tahunnya. Apakah negara-negara di dunia itu diam saja dengan kondisi seperti ini? Tentunya tidak. PBB pernah menyelenggarakan konferensi tahun 2015, yaitu Konferensi Perubahan Iklim, yang menghasilkan persetujuan yang disebut dengan Persetujuan Paris atau Paris Agreement, yang ditandatangani oleh 195 negara di Paris, Prancis. Perjanjian Paris ini menetapkan target global untuk membatasi kenaikan suhu rata-rata global di bawah 2 derajat Celcius di atas tingkat praindustri. Praindustri itu ya sekitar tahun 1850 lah. Dan berupaya untuk membatasi kenaikan suhu menjadi 1,5 derajat Celcius saja. Untuk mencapai target ini, negara-negara yang menandatangani perjanjian diharapkan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan upaya untuk menangani dampak perubahan iklim. Setiap negara yang menandatangani perjanjian Paris ini diharuskan untuk menetapkan yang disebut dengan Nationally Determined Contribution atau NDCS, yang berisi tentang upaya negara dalam mengurangi emisi gas rumah kaca. Negara-negara juga diharapkan untuk melakukan review dan pelaporan terhadap NDCS-nya secara berkala. Perjanjian Paris ini dianggap sebagai tonggak sejarah dalam upaya global untuk mengatasi perubahan iklim dan pemanasan global. Perjanjian ini juga memperkuat kerjasama internasional dalam mengatasi perubahan iklim dan memberikan sinyal positif bagi investasi dalam teknologi bersih dan energi terbarukan. Kita lihat deh, ini kan katanya membatasi supaya kenaikan suhu rata-rata globalnya itu di bawah 2 derajat Celcius. Bukankah 2 derajat Celcius itu kenaikan yang tidak terlalu besar ya? Walaupun 2 derajat Celcius ini mungkin terlihat seperti kenaikan suhu yang kecil, cuman dampak dari perubahan suhu ini sangat signifikan dan dapat berdampak besar pada kehidupan manusia dan lingkungan. Kenaikan suhu global sebesar 2 derajat Celcius ini dapat menyebabkan naiknya permukaan air laut yang kita ceritakan di depan tadi tuh. Timbul pertanyaan mungkin, apakah perjanjian Paris ini berlangsung dengan mulus? Secara keseluruhan, sejak ditandatangani pada tahun 2015, implementasi perjanjian Paris ini terus berlangsung. Sampai saat ini nih, sebanyak 191 negara udah menyetujui NDCS mereka untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Dan beberapa di antaranya telah mulai menerapkan kebijakan untuk mencapai target tersebut. Cuman,
Ada beberapa isu yang menghambat implementasi perjanjian ini nih, seperti kurangnya komitmen politik, terutama di negara-negara besar dan penghasil emisi gas rumah kaca yang signifikan, serta kurangnya sumber daya dan teknologi yang diperlukan untuk mencapai target yang ditetapkan. Selain itu, pandemi COVID-19 juga telah mempengaruhi pelaksanaan perjanjian Paris tersebut, termasuk penundaan beberapa pertemuan penting terkait implementasi perjanjian ini. Apa yang bisa kita lakukan nih untuk kemudian berperan serta dalam mencegah percepatan pemanasan global ini? Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk turut serta mencegah pemanasan global yang bisa kita mulai dari kita sendiri. Pertama, hemat listrik. Menurut data, 88% dari total produksi listrik di Indonesia pada tahun 2020 itu masih berasal dari bahan bakar fosil. Kalau kita menghemat listrik, tentunya ini akan mengurangi konsumsi bahan bakar fosil. Sehingga akan lebih sedikit emisi gas rumah kaca itu akan dihasilkan. Jadi jika ada lampu-lampu yang tidak digunakan, lebih baik kita mematikannya supaya bisa lebih hemat listrik. Kemudian kita bisa mengurangi pemakaian kendaraan bermotor. Jadi kalau nggak perlu-perlu amat gitu ya, bepergian ya dikurangi lah. Dengan kita berkendaraan itu terjadi pembakaran bahan bakar fosil yang mana ada gas-gas rumah kaca itu yang dihasilkan seperti misalkan CO2 dan lain-lain. Kemudian kurangi sampah. Sampah yang menumpuk ini bisa mengeluarkan gas metana dan nitrogen oksida yang berperan dalam pemanasan global tadi ya. Kemudian tidak menebang pohon secara tidak bijak. Ini sama seperti tadi di awal disebutkan, pohon itu akan menyerap CO2 dan menghasilkan oksigen. Dengan tidak menebang pohon sembarangan, itu artinya kita sudah membiarkan pohon tersebut untuk mengkonsumsi gas CO2 dan menghasilkan oksigen. Sejalan dengan itu juga kita bisa melakukan reboisasi dengan alasan yang sama, kemudian menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan. Ya, memang ini agak masih sulit jadi kita ya. Ya, tapi kalau bisa diusahakan menggunakan biogas gitu, itu juga akan sedikit banyaknya membantu. Kemudian menggunakan energi alternatif ya. Yang berhubungan dengan sampah tadi kita bisa melakukan daur ulang ya, karena dengan mendaur ulang berarti kita turut serta mengurangi produksi gas metana dan nitrogen oksida tadi ya. Dan kurangi penggunaan plastik. Karena sebagian besar dari bahan pembuatan plastik itu berasal dari minyak bumi dan gas alam. Ya, jadi manusia semakin banyak menggunakan plastik, maka minyak bumi dan gas alam yang digunakan juga semakin banyak pula. Sebagai makhluk penghuni bumi, akan sangat bijak bila kita turut serta memperlambat pemanasan global ini nih. Pemanasan global tidak bisa dicegah, hanya bisa kita upayakan untuk menjadi lebih lambat terjadinya. Untuk kelangsungan bumi ini, untuk kelangsungan ras kita sebagai manusia dan seluruh penghuni bumi ya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Saya Agung Firmansyah dari Tongsis Fisika.